Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ya teman-teman. Hari ini hari Minggu 8 Juni tahun 2025. Kali ini saya menyempatkan waktu untuk jalan-jalan menelusuri tembakau yang ada di lereng Gunung Slamet ya. Bisa kita lihat teman-teman, itu Gunung Slamet di sana tuh arahnya. Kita berada di ladang petani tembakau. Ini keadaannya di belakang saya seperti demikian. Nanti kita bisa jalan-jalan bareng dan menelusuri, sekedar berbagi pengalaman dan berbagi informasi. Ayo kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mulai memasuki ladang yang ada tanaman tembakonya ya. Bisa kita lihat teman-teman, Gunung Slamet di sana. Cukup cerah ya cuaca hari ini, jadi saya semangat untuk berbagi informasi dan semangat untuk konten. Ini dia sudah kelihatan. Tembakau yang saya ambil gambarnya ini baru berusia 1 bulan ya teman-teman. Jadi masih muda, masih kecil, masih perlu perawatan untuk jenjang yang lebih lama lagi untuk menuju panen. Inilah bentuk tanaman tembakau yang masih muda. Saya pegang terasa empuk ya. Ini ditanam di lereng Gunung Slamet. Itu bisa kita lihat teman-teman, di lereng Gunung Slamet. Ayo kita lanjut jalan lagi, masuk. Ini di sini juga ada yang sistem tumpang sari ya. Bawahnya tanaman tembakau, atasnya ada ini cabai. Ini ada cabai yang sudah mulai ini. Oke, kita fokus ke tanaman tembakau saja ya. Ayo teman-teman. Ini di tengah ladang ada gubuk ya, tempat istirahatnya para petani tembakau. Mungkin beristirahatnya di gubuk ini. Ya, ini dia teman, tanaman tembakau muda yang masih berusia 1 bulan. Jadi penanaman ini biasanya dimulai kemarin tabu pada bulan Mei. Sekarang udah Juli ya, jadi sekitar 3 bulan lagi untuk masa panen. Jadi ini tembakau masih dalam proses perawatan, baik segi pupuk, pestisida maupun pencangkulan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Setiap bulan Mei sampai Agustus, para petani lereng Gunung Slamet khususnya banyak bercocok tanam menanam tembakau seperti demikian ya. Karena apa? Di musim bulan Mei sampai Agustus, musim-musim itu musim-musim kebanyakan kering ya, jatuhnya musim kering. Jadi memang tembakau ini sangat cocok bila ditanam keadaan musim kering atau kemarau. Tidak seperti tanaman pada umumnya seperti padi, bayam lain-lain, itu memang memerlukan banyak air. Tapi kalau tembakau semakin kering, itu pertumbuhannya semakin bagus, harganya pun semakin bagus juga. Karena di sisi lain perajang juga dari Temanggung atau dari mana itu, musim panas itu menguntungkan. Bisa teman-teman lihat ini tanaman di belakang saya ya. Ini tanaman tembakau semua ini. Keadaannya umur sekitar 1 bulanan ini. Jadi tanaman usia 1 bulan masih dalam masa proses pemupukan, perawatan, obat dan lain-lain. Ini masih panjang untuk mencapai panen. Waktu panen masih lama.
Ya, saya lanjut menuju tempat ladang tembakau yang satunya lagi ya. Ini masih di kawasan lereng Gunung Slamet. Ya, ini dia sudah sampai. Ini berjarak sekitar 500 meter dari video yang tadi ya. Kalau lihat dari segi tanah, ini tanahnya seperti habis dirawat ini ya. Masih kayak paculan baru ini. Saya lihat ya teman. Ini tembakaunya beda dari lahan yang sebelumnya tadi ya. Ladang ini pun tanahnya nggak rata ya teman-teman, jadi kayak berbukit begitu. Bisa kita lihat itu sebelah kanan rendah dan ada gubuk, terus ada kayaknya ada orang. Coba nanti saya deketin. Sebenarnya bagusnya tanaman tembakau itu tanahnya itu yang seperti lapang ya, tidak ada pohon-pohon seperti pohon pisang atau pohon besar, itu seharusnya tidak ada. Jadi kualitas tembakonya bagus, daun akan lebih tebal. Ini seperti tanaman pertama dan kedua ya dari satu ladang ini, soalnya ada yang lebih besaran dan yang sebelah kiri rada masih pendek ini umurnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya konten kali ini tentang seputar tanaman tembakau pada tahun 2025 ini. Tetap ikuti channel ini agar mendapatkan informasi edukasi tentang tanaman tembakau dan lain-lain. Oke, terima kasih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.